Untuk contoh yang berikutnya tadi silahkan dipahami ya, hanya operator liniernya menggunakan cosin. Kita lanjutkan bahwa operator linier Rn ke Rm ya, bagaimana kita mencari lambang yang serupa untuk operator linier dari V ke W. Kalau tadi Rm ke Rn, Rn ke Rm, sekarang kita punya matrik di ruang vektor V yang akan ditransformasi ke matrik di ruang vektor W, di mana V berdimensi N dan W berdimensi M. Sebenarnya masih sama, dan ini kita lebih generalisir, kita lebih umumkan, lebih menjadi bersifat umum. Kalau tadi hanya R, ini adalah suatu vektor yang ditransformasi dari V ke W, di mana V adalah ruang vektor V dengan dimensi N dan W adalah ruang vektor W dengan dimensi M. Nah, kita coba lihat setiap ruang vektor itu punya basis. Berarti V punya basis dan W punya basis. Misalnya basis V adalah V1, V2 sampai Vn. Kita simbolkan dalam himpunan terurut karena V-nya kita urut, yaitu E. Kemudian F itu W atau W1, W2 sampai Wn. Wm karena dimensinya M. Ini adalah himpunan basis dari W gitu. Jadi ada basis dari V adalah V kecil 1 sampai V kecil N. Basis dari W adalah W1 sampai Wm. Oke, ada basis ya. Misal L adalah operator linier yang memetakan dari V ke W. Jika V kecil adalah sembarang vektor di V, maka kita akan dapat menuliskan V dalam vektor-vektor basis E. E adalah kumpulan vektor V. Maka V adalah pasti kombinasi linier dari basisnya, yaitu X1, V1, X2, V2 sampai Xn, Vn. Ya. Dan kita akan melihat adanya matrik A, di mana dia ukurannya M kali N yang melambangkan operator L. Ya, ada matrik A yang berukuran M kali N yang melambangkan operator L. Dengan kita melihat ini AX sama dengan Y, jika dan hanya jika LV Y1 kali W1 plus Y2 kali W2 sama plus YM kali WM. Matrik A ini memberi pengaruh dari operator L. Jika X adalah vektor koordinat di V relatif terhadap E, dari V relatif terhadap E, maka vektor koordinat LV itu relatif terhadap F. LV adalah V setelah ditransformasi linier, maka dia relatif terhadap F. F adalah himpunan basis di W, sehingga LV ini basisnya adalah F sama dengan A, matrik A kali X. Nah, bagaimana menentukan matrik A ini? Ini sama dengan proses yang kita bahas sebelumnya gitu ya. Jika kita punya J1 sampai J sama dengan 1 sampai N, maka AJ A1J, A2J, ini AJ adalah vektor kolom. Vektor kolom 1, kolom 2, kolom 3, maka vektor J adalah satu kolom elemennya pasti ada sekian baris. Oke. AJ itu adalah vektor koordinat dari LVJ. Dia relatif terhadap W1, W2 sampai Wm. Oke.
Sehingga LVJ itu A1JW1, A2JW2 sampai AMJWM. J-nya 1 sampai N. Oke. Nah, matrik A itu elemennya adalah AIJ, ya kan? Kalau per elemen, kalau kita per kolom jadi A1, A2 sampai AN. Nah, A itu V kali X1, V1 plus X2, V2 sampai XN, VN. Ini kita ke LV, maka dia adalah L dari V adalah sigma, ya, X J VJ. Ini kan bisa ditulis dalam kondisi sigma begini ya. Paham kan? Ini adalah penjumlahan. Ini kan, ini kita bisa tulis ke sigma. Gitu. Ini karena ini L operatornya. Ini kita bisa pindahkan ini ke sini. Sehingga tulisannya adalah seperti ini. Sigma J1 sampai N XJ LVJ. Sehingga bisa kita uraikan sigma XJ, J sama 1 sampai N, kali sigma AIJ WI. LV kan, ya, LV ini. Oke, sigma XJ, sigma AIJ XI, AIJ A kali XI, ya, kali XJ AIJ, ya, kali WJ. Oke. Ini sepertinya ini enggak ada karena XJ ya. Ini XJ. Jadi XJ-nya pindah ke sini. Ini I, betul. Nah, ini kali WI. Oke. I-nya ada di situ. Oke. Ya. Ini sigmanya di sini. Di sini pindah. Sehingga ketika kita melihat YI-nya saja, ini YI J, ada J-nya ya, YI-nya saja, maka kita punya sigma yang ini enggak ada. Jadi kita punya dalamnya aja, ya, bahwa dia adalah sigma J1 sampai N sama dengan AIJ kali XJ. Oke. Jadi Y sama dengan Y1, Y2. Nah, ini sama dengan AX. Ya, jadi LV relatif terhadap W1, W2 sampai WM. Dengan kata lain, kita telah membuktikan teorema tadi. Oke, perlu waktu mungkin untuk mengulang-ulang kenapa begini, kenapa begitu, ya. Silahkan diulang. Ini ada di buku.